Sholat witir ini adalah ranking pertama dalam sholat rawatib. Sholat rawatib kan sholat yang mengiringi terhadap sholat fardu baik sebelum atau sesudahnya. Ranking pertama keutamaannya adalah sholat witir dibanding sholat rawatib yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sidarja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara kajian Kitab Fathul Mu'in. Para pemirsa semuanya, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bersama FKPAI Pokjalu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Kita akan melanjutkan kajian kita. Jadi jangan lupa para pemirsa semuanya, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe supaya kami bisa berkembang dan bisa berbagi dengan Anda semuanya. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung bertemu dengan narasumber kita, yaitu Bapak Kiai Ahmad Awwaluddin Latif, salah satu penyuluh yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Langsung kita bertemu dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, berkah sehat. Sehat ya, bisa hadir di sini lagi dalam acara kajian Kitab Fathul Mu'in yang akan panjenengan sampaikan. Pada sore hari ini kita akan membahas apa Pak Kiai? Insya Allah kita bahas tentang sholat witir, bagaimana cara pelaksanaannya, fadilahnya, dan yang lain yang berkaitan dengan sholat witir. Oke. Ternyata dalam kajian Kitab Fathul Mu'in bab sholat cukup komplit juga Pak ya. Kita Banyak sekali. Hampir udah berapa periode ini masih tetap membahas tentang masalah sholat ya. Ternyata bab sholat cukup luas Pak ya. Ya, betul. Sholat sunat berkaitan dengan sujud yang berkaitan dengan sholat, ada sujud sahwi ya, ada sujud tilawah juga berkaitan dengan sholat. Kalau para pemirsa semuanya, kita langsung saja simak kajian ini bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Awwaluddin Latif. Mari kita ikuti, silahkan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Wa yusannu lantin sunataken apa witrun, salat witir. Boleh dibaca watrun, yang masyhur dibaca witrun. Ai sholatuhu tegese sholat witir ba'dal isya'i ing dalam sause sholat isya li khabari al witru haqqun ala kulli muslimin, krono hadis yaiku al witru haqqun alal muslimin. Al witru utawi sholat witir iku haqqun kang tetep ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Wa huwa utawi witir iku afdalu lebih utama min jami'ir rawatibi saking sekabiyane piro-piro salat rawatib lil khilafi krono sulayani ulama fi wujubihi ing dalam wajibe witir. Pembahasan kita kali ini adalah tentang
sholat witir. Sholat witir sangat dianjurkan, sangat disunatkan untuk kita lakukan secara istiqomah. Waktunya yaitu setelah sholat isya, karena berdasarkan hadis al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir adalah hak. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat dalam menafsiri hadis ini. Kalau madhab Syafi'i, hakun di mana tetap, artinya bukan wajib setiap orang muslim. Tetapi menurut ulama Imam Hanafi, ulama madhab Hanafiyah itu memaknai al-witru hakun adalah, witir adalah iku hakun kang wajib. Jadi menurut madhab Hanafi, sholat witir adalah wajib. Jadi ada perbedaan pendapat di antara madhab Syafi'i dan madhab Abi Hanifah. Sholat witir ini adalah ranking pertama dalam sholat rawatib. Sholat rawatib kan sholat yang mengiringi terhadap sholat fardu, baik sebelum atau sesudahnya. Ranking pertama keutamaannya adalah sholat witir dibanding sholat rawatib yang lain. Oleh karena itu, mari kita istiqomahkan setiap malam melakukan ibadah sholat witir, walau hanya 1 rakaat. Jangan sampai kita tinggalkan, karena begitu utamanya sholat witir, di mana sholat witir adalah menduduki ranking pertama dalam sholat rawatib. Bahkan ada yang mewajibkan seperti madhab Hanafi. Wa aqalluhu raq'atun wa illam yataqaddamha naflun min sunnatin isya aw ghairiha. Minimal sholat witir adalah 1 rakaat, walaupun sebelumnya tidak didahului oleh sholat sunat isya atau sholat sunat yang lain. Jadi walaupun setelah sholat isya kita langsung sholat witir 1 rakaat, ya tetap masih mendapatkan keutamaan sholat witir. Qala fil majmu'i wa adnal kamali salasun wa akmalu minhu khamsun fasab'un fatis'un wa aktsaruhu 11 rak'atan fala yajuzu az-ziyadatu 'alaiha biniyatil witri. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' itu menjelaskan bahwa adnal kamal, mendekati kesempurnaan sholat witir itu dilakukan 3 rakaat. Lebih sempurna lagi adalah 7 rakaat, 9 rakaat, maksimal 11 rakaat. Oke, niki 11 rakaat. Kira-kira di sini ada yang sudah melakukan sholat witir 11 rakaat atau belum ya? Pak Rojikun sudah ya? Sudah Pak Rojikun itu ya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Luar biasa ya. Minimal 1 rakaat, adnal kamal mendekati kesempurnaan 3 rakaat, maksimal 11 rakaat. Tidak boleh untuk melebihi 11 rakaat dengan niat witir. Jadi maksimal 11 rakaat. Wa yajuzu liman zada ala raqatin al-faslu baina raqataini bisalam wa huwa afdalu minal wasli bi tasyahhudin aw tasyahhudaini fi raqatainil al-akhirataini.
Kemudian tata cara bagaimana sholat witir jikalau sholatnya itu lebih dari 1 rakaat. Misalkan sholatnya itu adalah 3 rakaat, maka boleh untuk menggandeng menyambung terus menerus dilakukan 3 rakaat sekaligus dengan 1 tasyahud atau 2 tasyahud. Jadi boleh dilakukan sholat witir 3 rakaat sekaligus disambung dengan 1 tasyahud atau 2 tasyahud. Tapi hukumnya makruh karena ada nahi, ada larangan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi wala tusyabbihul witra bisolatil maghribi. Jangan engkau serupakan witir dengan sholat maghrib. Jadi yang ya hukumnya itu boleh, tapi hukumnya makruh. Yang lebih utama adalah dipisah, artinya 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Kalau niatnya 2 rakaat, dimana kalau sholat witir itu sholat yang ganjil, lah 2 rakaat kan bukan sholat yang ganjil ya, jadi niatnya itu usolli sunatan rakaataini minal witri, 2 rakaat dari witir. Nah, itu jadi 2 rakaat dari witir nanti disambung dengan 1 rakaat. Begitu juga kalau lebih dari 3, 5, 7, 9, 11 itu yang lebih baik ya 2 terus sampai terakhir 1 kali. Bacaan yang terbaik kalau kita misalkan sholat witir 3 rakaat adalah pertama, di sini jelas wa yusannu liman autara bi talatin ayyaqra'a fil ula sabbih wa fis saniyati al kafirun wa fis salisati al ikhlas wal muawwidzatain lil itba'i. Terbaik kalau kita sholat witir, yang pertama adalah rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua membaca surat Al-Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Lil itba, karena kita ikut kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa waktu witri kat tarawih baina sholatil isya walau ba'dal maghribi fi jam'it taqdimi wa tulu'il fajri. Salat witir itu waktunya adalah di antar seperti salat tarawih. Artinya setelah melakukan salat isya sampai terbitnya fajar shodiq atau sampai masuknya sholat subuh. Jadi panjang setelah sholat isya, jadi diharuskan setelah sholat isya. Jadi kalau belum melaksanakan sholat isya, sholat walaupun di malam hari misalkan jam 2 tapi belum sholat isya, melakukan sholat witir, yaitu namanya belum sholat witir. Seperti juga misalkan sholat tarawih, misalkan ya ada karena kepengin berjamaah sholat tarawih, di sini ketinggalan belum sholat isya tapi sholat tarawih itu belum jadi menjadi sholat tarawih, harus setelah sholat isya. Ya, hukumnya nanti menjadi sholat sunat mutlak. Jadi waktunya itu adalah setelah sholat isya sampai terbitnya fajar shodiq
walau ba'dal maghribi fi jam'it takdimi. Jadi kalau jamak takdim gimana? Misalkan dalam perjalanan kita melakukan sholat jamak takdim, artinya sholat maghrib dan isya dilakukan di sholat maghrib. Maghrib kemudian dijamak dengan isya pada waktu maghrib. Itu kan masih dalam waktu maghrib, tapi sudah melaksanakan sholat isya. Apakah itu di situ juga sudah disunatkan untuk melakukan sholat witir walaupun waktunya masih dalam waktu maghrib karena ini jamak takdim, tapi sudah melakukan sholat isya. Setelah kita melakukan sholat witir, itu disunatkan untuk berzikir Subhanal Malikil Kudus 3 kali. Ya, yang paling pendek itu Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Terus wayarfa'u sautahu bitsalitsah, ketika hitungan yang ketiga, bacaan yang ketiga kita sedikit dikeraskan bacaannya Subhanal Malikil Kudus. Lebih baik lagi ditambah doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uqsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itulah kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.